Nyiapin buat besok guys. Besok seharian saya di Breskes ya. Coba lihat jam berapa sekarang. Hampir 1:30 ya. Masih sibuk nyiapin. Belum tidur saudara-saudara. Siapin buat besok. Besok saya seharian soalnya ya di Breskes ya. Tadi ngurus-ngurus macem-macem, cucian, setrikaan. Ini saya nyiapin buat besoknya. Perlengkapan tempur untuk pijat memijatnya. Gitu saudara-saudara ya. Jadi saya siapin di sini. Saya siapin nih. Tuh. Lihat setrikaan saya. Anduk-anduknya. Saya mau lipet-lipetin aja saudara-saudara. Udah jam segini belum tidur. Besok pagi mulai jam 9 lagi ya. Jadi saya mau lipet-lipetin handuk. Hari ini tadi sampai jam 8 saya masih ada orang ya. Nih. Oke, lanjut besok ya saudara-saudara. Lipet-lipet terus tidur ya. Goedemorgen guys. Ih, udah jam segini, coba lihat ya. Lihat tuh, udah jam segini saudara-saudara. Aduh, saya sebenarnya mau berangkat jam 7:30 ya. Gitulah kalau tidur. Lupa mau bawa ini saudara-saudara. Ini cucian kemarin. Jadi saya mau bawa alat ini ya, alat pemanas minyaknya ya. Soalnya hari ini saya tuh seharian di Breskes ya. Oke, jadi saya mau bawa alat ini ya. Minyak udah saya isi full. Minyaknya udah saya isi full. Jadi saya mau bawa ini aja ya. Karena saya nggak praktek di rumah. Langganan banyak yang datang ke Breskes. Jadi yang di rumah saya pindahin ke minggu depan ya. Hari ini 2 masase ya saudara-saudara. Dan hari ini tuh ada 2 apa 3 langganan saya pindah ke minggu depan ya saudara-saudara. Lihat nih, hari ini katanya kabutnya tebel, terus dingin, jadi saya pakai celana ini ya saudara-saudara. Tuh ya, yang begini ya. Tuh, ini kemarin boleh beli di Primark Barcelona. Ini murah, 8 euro saudara-saudara, yang ada bulu-bulunya gini ya. Jadi saya mau langsung pakai ini ya saudara-saudara. Nyari-nyari dari dulu celana ini, nggak taunya ada di Primark Barcelona. Saya mau beli di ini saya ngumpet ya karena pakai celana ya. Karena saya beli di internet waktu itu, hampir mau beli di internet, ternyata 24 euro. Nah ini cuma 8 euro saudara-saudara. Enak. Jadi nggak usah double pakai baju ya. Kalau musim dingin dulu saya double ya. Pakai Milo, pakai ini, sekarang pakai ini aja. Wala. So ya. Oke, terus saya mau cerita lagi. Kemarin itu ada yang WA ya, ada langganan saya juga, langganan kita 2 masase dokter di rumah sakit Terneuzen. Dia baru minggu lalu, terus minggu ini mau minta lagi. Cuman saya bilang kita nggak ada di Sasvanhem. Tahu-tahu dia SMS, kalian praktek di mana ya, di rumah teman saya di Breskes gitu ya. Akhirnya dia ke sana saudara, jadi main kejar-kejaran. Saya ngejar langganan di Breskes sampai yang di sini saya batalin untuk hari ini. Dan terus langganan kejar-kejar kita ke sana ya. Ginilah musim dingin, banyak orang yang masalah sama ototnya, sama pada ngilu semua saudara-saudara. Jadi hari ini tuh kejar-kejaran sama langganan ya. Saya ngejar langganan di Breskes,
Dan langganan yang di sini kejar kita ya, ke Dreskes, saudara-saudara. Oke, nanti lanjut lagi. Jangan lupa bawa masker. Oke, sekarang kita ke bawah minum teh hijau ya, Alka. Saya juga mau kasih tahu, jadi istrinya dokter itu juga dia bawa ini sendiri ya. Jadi saya mau bawa ini supaya dipakai lagi sama dia ya. Ini dia dari negaranya sendiri katanya sih. Kayak balsam gitu ya. Oke. Dia bawa minyak sendiri untuk pijet. Minyaknya ditaruh di tempat praktek saya. Sekarang saya mau bawa ke tempat praktek di Brest. Oke, sarapan vitamin dulu ya. Ini dia Alka Green ya. Ini kayak jamunya di Belanda lah gitu ya. Produk Alka ini terkenal dengan acid balance acid untuk, sebenarnya ini sih isinya pokoknya vitamin lah, banyak mineralnya, vitamin D. Cuman Alka terkenal produk untuk asam urat, untuk netralin kadar asam di tubuh kita gitu ya. Oke, mari kita minum. Kita kabut saudara-saudara ya. Tapi saya mau tetap lewat folder aja ya. Perjalanan ke Breskes 40 km ya, jadi kurang lebih
So, kelar capek. Baru selesai ya saudara-saudara. Jam berapa ini? Tuh, jam 14:48. Saya mau langsung pulang aja. Yang sore ditunda untuk minggu depan ya. Sekarang saya mau makan dulu ya, terus langsung pulang. Isi miss. Tiba di rumah, ngantuk saudara-saudara. Ngantuk dan suasananya masih berkabut. Ya, berkabut saudara-saudara. Ngantuk. Di jalanan hampir gitu. Jadi suasananya masih berkabut ya dari pagi. Terus sebenarnya saya ada lagi Klankten atau langganan. Ya nih kurang tidur. 5:30, cuman saya bilang itu yang dokter di Ternusen itu ya. Saya bilang saya nunggu kelamaan. Saya udah selesai tadi kan sampai jam 3 saya udah selesai, kalau nunggu 5:30 lagi dengan cuaca yang kayak gitu. Jadi saya bilang tunda aja ke minggu depan gitu ya. Terus tadi sorry ya, ada yang kasih pompun. Ada yang kasih pompun ya, langganan saya. Dapat pompun saudara-saudara. Ini pompun bukan untuk hiasan aja ya, ternyata ini bisa dibikin sup atau cake. Cuma saya mau coba bikin sup. Terus dia bilang biar ini kan kulitnya keras ya, jadi susah. Jadi 4 menit di microwave. Jadi kulitnya bisa gampang dikelupasin gitu ya saudara-saudara. Lumayan sih ya, pompun. Oke, nanti lanjut lagi. Sekarang saya mau bebenah. Ini barang-barang saya. Lihat tuh ya. Aduh, jumpalitan. Perlengkapan tempur. Minyak pijet. Ini saya mau taruh atas aja lah sama tas-tasnya ya. Kalau enggak sama buku gajian sama buku agenda. Ini gajian saya begini ya. Kalau ada yang bayar pakai ini ya terimanya ya kontan ya. Kalau enggak ya pakai kirim di ini ya, di ATM gitu ya. Apa sih? Bayar lewat Tiki atau lewat bank gitu saudara-saudara. Jadi ginilah ya, sekarang sudah jadi saya makan dulu, sekarang udah mau jam 4. Oke, terus saya mau ngopi. Dan ini si Ombul udah nyalain pemanas dari kantor, dari HP ya. Saya juga bisa sih lewat aplikasi gitu ya. Jadi supaya sampai rumah tuh tadi waktu saya maksudnya di aplikasi nyalain pemanas ruangan dari telepon gitu ya. Jadi kalau kita di rumah udah anget saudara-saudara. Tapi saya nggak ada download aplikasinya, si Ombul yang downloadin gitu ya. Jadi dari si Ombul kan masih di kantor ya, masih kerja. Jadi tadi saya telepon biasa kalau tiap makan siang gitu ya, telepon. Terus saya bilang saya udah selesai kerja. Dia bilang oh ya udah deh, saya nyalain pemanas ruangan dari HP-nya dia di kantor ya. Dia masih di kantor, terus saya disuruh pakai aplikasi, tapi saya belum, sampai sekarang belum di-download gitu saudara-saudara ya. Oke. Begitu cerita hari ini. Jadi hari ini saya megang langganan 5 orang ya, dari jam 9 sampai jam 2:30 gitulah ya, jam 3.
2:30. Sebenarnya masih ada 1 jam 5:30, cuman nunggunya kelamaan saudara-saudara. Jadinya saya selesai hari ini kerja sampai jam mijet di Breskes. Hari ini nggak ada di rumah ya, karena lebih banyak yang di Breskes. Jadi yang di rumah minggu depan gitu saudara-saudara ya. Terus tadi ada langganan 1, dia datangnya terlambat gitu loh. Nah terus dia dari Vlissingen ke Breskes itu kan bisa naik ferry ya, kapal ferry. Dia terlambat, terus jadi dia tadi mijet kurang lebih setengah jam apa enggak, hampir 34 jam gitu ya, karena terlambat juga. Terus pas tadi mau bayar, saya bilang udah selesai, dia bilang begini, saya nggak ada 1 jam dipijet, dibilang gitu. Iya kamu kan tadi telat datangnya. Iya tapi kan saya harusnya terima 1 jam gitu loh, terima pijet 1 jam. Terus ya udah saya tanya teman saya dulu ya, soalnya kan yang tahu schedule hari ini kan teman saya ya, saya sih nggak tahu persis jam berapa langganan pada datang. Jadi saya bilang tunggu dulu karena saya tahu ada langganan yang udah nunggu. Jadi saya tanya dia, nggak taunya teman saya bilang teman saya kebetulan juga lagi sibuk mijet di ruangan lain ya, yang di ruang tamu kalau nggak salah, dan saya ada di kamar praktek. Tadi orang apa ya yang saya pijat tuh, Suriname kalau nggak salah. Gitulah ya, kadang orang kalau udah terlambat datang ya itu salah dia sendiri toh. Misalnya janji jam 1, dia datangnya 1:30, ya nggak bisa dong kita pijet dia sampai 2:30 sementara kita jam 2 udah ada orang gitu. Kalau di sini kan gitu ya, kayak kita ke dokter di sini kalau terlambat ya udah sama dokter nggak mau terima lagi gitu loh, waktunya dimundurin atau janjinya dia tuh hangus gitu. Nah pijet juga begitu saudara-saudara. Jadi tadi dia bilang saya nggak ada 1 jam dipijet. Saya bilang ya kamu datangnya agak terlambat tadi, saya bilang gitu. Terus iya tapi kan harusnya 1 jam 35 euro gitu. Nah, ya udah nanti saya tanya teman saya dulu ya, soalnya saya nggak tahu jadwal. Cuman saya tahu ada bel bunyi kalau itu langganan yang selanjutnya gitu. Akhirnya dia belum ini, dia nunggu saya untuk ke kabar dari teman. Akhirnya suami teman saya juga pas ada gitu ya. Terus dia suaminya bilang gini, iya kamu tadi datang agak terlambat. Iya buat saya ya orang mau kasih alasan udah terlambat aja gitu kan. Terus akhirnya dia ngertiin, oh iya lain kali saya lebih ini deh, saya nggak tahu kalau ya masalahnya jam 2 dia datang jam 11, harusnya jam 12 kan selesai. Terus tapi dia janji jam 11, datangnya jam 11:20 kalau nggak salah. Yang mau nggak mau kan yang jam 12 sudah datang ya. Terus akhirnya saya bilang jam 12 saya selesain, terus jam 12 ada langganan lain, saya masukin langganan lain ya setelah dia ganti baju gini. Oh ya udah, terus cuman kita kasih inilah, suaminya teman saya itu bilang ya udahlah kamu kan cuma dipijet 34 jam, ya udah kita potong aja. Jadi dipotong 10 euro saudara-saudara ya. Jadi 25 euro dia cuma bayar tadi. Tapi ya udahlah ya, fleksibel ya sama langganan tuh, jangan kaku-kaku ya. Memang dia yang salah sih, cuman ya mau gimana ya, dia kasihan juga, dia naik kapal ya, naik kapal feri gitu kan. Memang kan ya dia bilang nanti janji selanjutnya asprak atau janji selanjutnya saya datang 1,5 jam sebelumnya, dia bilang gitu ya. Maksudnya berangkat dari rumahnya ya, kan kita nggak tahu kapal yang nyebrang itu ya, kapal ferinya itu kan jadwalnya juga. Jadi begitu saudara-saudara, nggak apa-apa ya, saya senang udah sampai rumah karena cuacanya berkabut banget saudara-saudara ya. Saya tadi lewat polder ya, lewat polder itu lewat kayak persawahan gitulah, bukan lewat jalan besar. Jalan besar aja kabutnya tebel, apalagi yang di polder ya. Jalan besar itu saya nggak sukanya apa, kadang mobil dia tuh nggak pasang lampu
nggak, kadang ada mobil, mungkin mobil udah tua gitu ya, jadi nggak ada lampu, apa udah rusak lampu kabutnya gitu, jadi saya mesti jaga jarak, terus mata saya capek loh kalau kita nyetir di daerah kabut gitu ya, makanya tadi hampir kayak ngantuk gitu, jadinya begini mulu, matanya melototin mulu gitu. Oke, sekian cerita hari ini ya, nanti lanjut lagi ya, cekidot.